Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ringkasan materi pada mata kuliah Psikologi dan Landasan Teknologi Pendidikan dengan tema pelajar berkebutuhan khusus. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Munir, dan rekan saya Vivi Leslie Florence Pogoh. Untuk topik pembahasan, yang pertama pengertian pelajar pengecualian, yang kedua kategori hambatan intelektual, yang ketiga kategori kesulitan belajar, keempat kategori hambatan fisik dan sensorik, kelima kategori berbakat dan cerdas istimewa, yang keenam peran teknologi pendidikan, yang ketujuh prinsip pembelajaran inklusif. Pengertian pelajar pengecualian, individu dengan deviasi signifikan dan rata-rata kemampuan fisik, mental, emosi, sosial, kecerdasan yang memerlukan modifikasi dalam metode, media, dan lingkungan pembelajaran. Berkebutuhan khusus, gangguan belajar, perilaku dan emosi, hambatan fisik atau sensorik, yang terakhir berbakat dan cerdas. Kategori pelajar pengecualian hambatan intelektual. Pelajar dengan hambatan intelektual memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Mereka membutuhkan pendekatan pembelajaran yang konkret dan bertahap untuk memahami materi. Keperluannya: 1. Membutuhkan pembelajaran visual dan praktis. Yang kedua, perlu pengulangan dan dukungan berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada keterampilan hidup sehari-hari. Kategori pelajar pengecualian, kesulitan belajar. Kesulitan dalam membaca atau disleksia, menulis atau berhitung yang tidak terkait dengan kecerdasan rendah, eksplorasi dan kreativitas. Disleksia yaitu kesulitan membaca dan memahami bacaan. Disgrafia, kesulitan menulis dan mengekspresikan ide dalam tulisan. Diskalkulia, kesulitan dalam berhitung dan memahami konsep matematika. Selanjutnya, pelajar dengan pengecualian, kategori hambatan fisik dan sensori, mencakup individu dengan hambatan fisik seperti tunadaksa atau sensorik seperti tunanetra dan tunarungu. Mereka memerlukan media dan alat bantu khusus. Contoh untuk kebutuhan para tunanetra, mereka memiliki hambatan penglihatan, sehingga kebutuhan utama mereka yaitu mengakses teks dan visual. Media atau alat bantu yang dapat mereka gunakan adalah braille dan braille digital, atau teks timbul dan papan ketik, dan juga audiobook atau materi pembelajaran dalam format suara, screen reader atau perangkat lunak yang membacakan teks di layar komputer, dan lensa pembesar elektronik untuk siswa dengan sisa penglihatan. Peran alat ini untuk mengubah informasi visual menjadi format audio atau taktil. Yang kedua, untuk tunarungu atau hambatan pendengaran, kebutuhan utama mereka adalah mengakses informasi lisan. Sehingga media atau alat yang dapat mereka gunakan adalah hearing aid atau alat bantu dengar, bahasa isyarat sebagai media komunikasi utama mereka, subtitle atau teks pada video, sistem FM atau infrared
yaitu mikrofon yang digunakan oleh guru untuk mentransmisikan suara langsung ke alat dengar siswa. Nah, peran alat ini untuk memperkuat suara atau mengubah informasi lisan menjadi format visual. Yang ketiga, tunadaksa atau hambatan fisik dan atau motorik. Kebutuhan utama mereka adalah aksesibilitas fisik dan mobilitas, serta interaksi dengan teknologi. Media dan alat bantu yang dapat mereka gunakan adalah kursi roda dan alat bantu mobilitas, seperti keyboard adaptif atau alternatif, yaitu joystick dan switch tunggal untuk mengontrol komputer, meja yang dapat diatur ketinggiannya untuk kenyamanan fisik saat belajar. Peran alat ini untuk memfasilitasi pergerakan dan interaksi fisik dengan lingkungan belajar. Kategori pelajar pengecualian, yaitu siswa berbakat dan cerdas istimewa. Kelompok ini juga termasuk pengecualian karena memiliki kecerdasan tinggi, kreativitas yang kuat, dan kemampuan belajar yang cepat. Mereka juga butuh modifikasi agar tidak merasa bosan. Program yang mereka butuhkan yaitu percepatan, di mana memberikan materi yang sudah dikuasai lebih cepat. Yang kedua, pengayaan, di mana memberikan proyek yang menantang dan mendalam. Yang ketiga, dukungan, melalui mentoring dari ahli dan kesempatan untuk mengeksplorasi diri. Teknologi sebagai jembatan inklusivitas memiliki peran yang sangat penting. Peran teknologi dalam pendidikan yaitu menciptakan pembelajaran inklusif dan merata. Peran-peran teknologi yaitu yang pertama, pembelajaran adaptif, di mana teknologi dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai kemampuan siswa. Biasanya memakai aplikasi pembelajaran mandiri, misalnya aplikasi matematika yang menyajikan persyarat materi jika siswa kesulitan pada topik utama. Hal ini untuk memastikan materi tidak terlalu sulit atau mudah bagi siswa dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi. Yang kedua, media aksesibel, yaitu teks ke suara. Hal ini berguna untuk siswa tunanetra, diseleksia, dan kesulitan membaca. Yang kedua itu subtitle video. Nah, ini sangat penting untuk siswa tunarungu. Braille digital, yaitu materi yang dapat diakses di perangkat elektronik Braille, mengubah format penyajian informasi sehingga dapat diakses oleh beragam sensorik dan gaya belajar. Selanjutnya, teknologi asistif, berupa screen reader, yaitu untuk menavigasi komputer tanpa melihat layar. Hal ini untuk tunanetra. Yang kedua, hearing amplifier, memperkuat pendengaran untuk tunarungu. AAC atau komunikasi alternatif dan argumentatif, yaitu alat bantu bicara untuk pelajar hambatan intelektual atau motorik. Nah, bertindak sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki siswa dengan prinsip pemanfaatan teknologi. Teknologi yang terakhir yaitu LMS atau Learning Management System. Biasanya yang digunakan yaitu Moodle dan Google Classroom. Nah, ini memungkinkan guru untuk memberikan tugas dan bahan ajar yang berbeda atau diferensiasi untuk setiap siswa dan memantau kemajuan mereka secara terperinci. Selain teknologi, kita perlu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran inklusivitas. Hal ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua pelajar dengan beragam kemampuan. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan yaitu yang pertama, individualisasi atau pembelajaran dengan kemampuan unik setiap siswa. Yang kedua, pemanfaatan teknologi,
di mana kita dapat mengoptimalkan alat bantu untuk memaksimalkan kemampuan siswa. Yang ketiga, kesesuaian, di mana materi harus pas atau relevan, tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah. Yang keempat, kolaboratif, di mana melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan terapis. Yang kelima, yaitu lingkungan inklusif, di mana kita dapat mendorong interaksi positif dan rasa memiliki di dalam kelas. Dari pemaparan materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pelajar pengecualian memerlukan perhatian khusus dan strategi khusus. Teknologi pendidikan menciptakan pembelajaran inklusif, adaptif, dan merata. Dan pendidik harus terus membangun kompetensi dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pendidikan yang ramah terhadap keragaman kemampuan siswa. Demikian pemaparan materi kami. Semoga materi ini mempertegas bahwa pelajar pengecualian atau pelajar berkebutuhan khusus adalah individu dengan deviasi kemampuan signifikan yang memerlukan modifikasi pembelajaran. Sehingga teknologi dan prinsip inklusif berperan vital dalam menciptakan pendidikan yang adaptif dan merata bagi keragaman siswa. Kami menyadari bahwa ada keterbatasan dalam penyampaian. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan dalam diskusi bersama agar memperjelas dan memperkaya wawasan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam harmoni.